Salam warga kerajaan Allah, selamat pagi. Kita sama-sama mau mencari wajah Tuhan pagi ini. Kita mau memuji Dia, kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena dengan kita mencari wajah Tuhan, awal pekerjaan usaha di dalam hidup kita akan melihat pintu terbuka, kita akan melihat perubahan terjadi. Sebab itu berikan diri, datang kepada Tuhan pagi hari ini, sehingga Tuhan dan kita akan masuk di dalam voice of victory, sehingga kita bukan saja mendengar, tapi kita alami kemenangan, karena firman Tuhan yang akan membantu dan menolong kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemana ku dapat mencari? Siapakah yang dapat mengerti selain Engkau, Yesusku? Terlebih dalam Kau mengasihiku, begitu banyak ku lalui. Namun ku tahu satu hal yang pasti, kemanakah ku harus berlari? Padamu ku temukan kasih sejati. Tak ada yang dapat hentikan kasih-Mu, tak ada yang bisa gantikan cinta-Mu. Kuasa-Mu ajaib di hidupku, pertolongan-Mu sempurna atas hidupku. Dunia tak bisa gantikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu bukti nyata cinta-Mu. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang tak terbatas, tak tertandingi, Yesusku. Kemana ku dapat mencari? Siapakah yang dapat mengerti selain Engkau, Yesusku? Terlebih dalam Kau mengasihiku, begitu banyak ku lalui. Namun ku tahu satu hal yang pasti, kemanakah ku harus berlari? Padamu ku temukan kasih sejati. Tak ada yang dapat hentikan kasih-Mu, tak ada yang bisa gantikan cinta-Mu. Kuasa-Mu ajaib di hidupku, pertolongan-Mu sempurna atas hidupku. Dunia tak bisa gantikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu
mata cintamu, hanya dalammu ku temukan kasih yang tak terbatas, tak tertandingi, Yesusku. Kasih-Mu tak terbatas atas hidupku, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Salam warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Saat ini kita sama-sama akan mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan, penghiburan, pengarahan untuk jalan kehidupan kita saat ini. Kita akan baca sama-sama dari 2 Tawarikh pasal 7, 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Raja Salomo ketika dia selesai membangun bait Allah. Dia berdoa dan Tuhan menyatakan diri kepada dia dengan perjanjian yang diberikan, yaitu saat Tuhan menutup langit, berarti tidak ada hujan, kering, gersang, kering sehingga tidak ada penghasilan seperti pada zaman Ahab, kelaparan habis,
yang luar biasa terjadi. Bisa tanah itu kering, tapi hati juga bisa gersang, bisa kering. Tidak ada lagi api, tidak ada lagi kerinduan. Lalu dikatakan, aku akan mengirim belalang memakan habis. Jadi kalau tidak ada hujan sama sekali tidak ada. Tapi kalau dimakan belalang berarti ada. Yaitu saudara mungkin berhasil, saudara mungkin kaya, saudara mungkin terkenal. Tetapi satu waktu bisa terjadi bangkrut, tiba-tiba terbakar habis, ditipu orang, dimakan orang. Tapi jangan pernah lupa saudara, karena Tuhan menutup langit, Tuhan mengirim belalang. Memang tidak selalu bangkrut itu karena Tuhan menghukum, tapi antara lain bisa jadi. Dan dikatakan Tuhan mengirim penyakit sampar. Sampar itu seperti hukuman yang diberikan pada orang Mesir, sehingga semua binatang di Mesir pada waktu tulah itu semua mati. Dan pada zaman Daud juga, karena dia menghitung bangsa Israel, itu merupakan kesombongan, mau menyatakan berapa banyak yang dia punya, sehingga Tuhan menghukum dia, bangsa itu, dengan penyakit sampar. Yang terakhir yaitu apa yang terjadi, kemudian kita tahu Tuhan melakukan hal ini dengan satu tujuan, yaitu kalau umatnya merendahkan diri, mengaku dosa, bertobat, itu bagian yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat kekeringan, kita lihat keadaan yang sulit, mari merendahkan diri dengan hati yang tulus, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, bertobat, berbalik, tinggalkan dosa. Dan janji dari Tuhan kepada kita saudaraku sekalian, Tuhan mendengar doa, Tuhan mengampuni dosa, dan Tuhan memulihkan negeri, memulihkan kehidupan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, semua kembali kepada keadaan semula yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan memberkati saudara. Sekarang mari sama-sama kita berdoa. Angkat tangan saudara. Kalau engkau berada pada posisi kering gersang saat ini, berada dalam posisi bangkrut dan dimakan belalang pelahap, usaha, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, mari saudara, kita akui kesombongan kita. Kita akui kekerasan hati kita seperti Firaun. Ampunilah kami Tuhan kalau kami sombong, kalau kami melakukan keadaan yang tidak berkenan kepadamu. Kami mencuri, kami berbohong, kami korupsi, kami menjadi orang yang tidak berkenan kepadamu. Kami merendahkan diri, kami mengaku, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami. Ampunilah dosa kami Tuhan. Kami mau berbalik, kami mau bertobat. Bebaskan kami Tuhan dari semua dosa yang ada. Dan kami percaya sesuai firman-Mu, Engkau mendengar doa. Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau kembalikan semua yang hilang. Engkau perbaiki semua yang rusak. Dan sehingga kami sehat. Rumah tangga kami dipulihkan, ekonomi dipulihkan, usaha dipulihkan, dan hubungan dengan Tuhan yang terutama dipulihkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kemuliaan, pujian, hormat hanya untuk Engkau yang menarik kami, membawa kami kembali kepadamu. Dan sesuai janji-Mu, kami terima dengan iman pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.